Selamat malam. Hari ini saya akan menunjukkan kelebihan oksihidrogen untuk inhalasi yang saya buat sendiri di rumah. Desain produk saya ini mempunyai kelebihan dibanding merek yang bermerek maupun yang mahal, dan produk-produk jenis lain yang homemade maupun yang buatan pabrik. Kelebihan yang terutama adalah masalah bagaimana mengatasi kontaminasi jika alat digunakan oleh banyak orang untuk khalayak umum secara bergantian. Jadi pertama-tama, alat saya ini mempunyai botol humidifier yang bisa dicopot-copot. Jadi kita bisa punya banyak botol humidifier. Ini botol humidifier yang biasanya buat oksigen. Batu gelembungnya dicabut, dimodifikasi bagian atasnya. Tujuannya untuk menjebak jika ada udara balik dari nafas tidak masuk ke mesin generator oksihidrogennya, tidak masuk ke tabung pertama, tabung sirkulasi untuk elektrolisis. Elektrolisisnya seperti ini, kita bisa lihat yang disambung sirkulasi, jadi airnya masuk dari sini, dari bawah, keluar dari atas bersama gas, jadi muter terus. Dan tabung kedua yang untuk menyaring kontaminasi dan kotoran dari gas oksihidrogen. Karena oksihidrogen kalau seperti ini masih ada kontaminasinya, kita bisa lihat di sini. Ada semacam kabut asapnya, uap air kontaminasi dari reaksi plat dan air. Disaring di tabung yang ini baru saya tutup tadi, tabung yang kedua ini. Dan di sini sudah tidak ada uap air dalam bentuk apapun, sudah benar-benar bersih. Murni gas yang kering. Hanya gas saja, tidak ada uap air, tidak ada kontaminasi. Nah, sekarang apa kelebihan ini? Kelebihan pertama ya, bahwa tabung humidifiernya bisa diganti. Kelebihan kedua, semua bagian dalam alat bisa dicuci dengan air mendidih dengan sangat mudah. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Langsung. Alatnya saya matikan dulu ini. Oh ya, belum saya matikan, lihat dulu. Jadi alat ini diset di 12,7 volt DC. Penggunaan listriknya saat ini di 110 watt. Jadi kira-kira 0,4 liter per menit HHO. Oke, sekarang kita matikan. Oke, sekarang saya tadi udah didihkan air. Kita cek suhunya. Bentar ya, kira-kira 80-an ya, ini udah mendidih kira-kira 75. Ini baru alat sensor saya baru nyala ya, 83 di sini. Ini naik terus, berarti ya 90-an kira-kira ya, mungkin ya sekitar 90-an. Oke, yang kedua juga ini tadi udah saya bikin air mendidih di suhu ya kira-kira 90-an juga. Aduh, panas sekali ya. Ini sudah mendidih. Ini suhunya. Nah, sekarang kita akan cuci. Kita cuci dari tabung 2 dulu. Caranya di samping ada keran, selang yang sudah terpasang memang. Ini saya baru sambung selangnya karena bukanya ini susah. Ini saya tinggal buka keran ini dan saya buka keran ini. Maka airnya akan turun. Sini saya taruh bak untuk menampung air buangan. Ini cara saya mau kuras ya, dan cuci dengan air mendidih. Oke, sekarang saya udah siapkan ini tabung pengisi. Saya tutup dulu kerannya. Saya tutup kerannya seperti ini. Tabung pengisinya. Sekarang saya tuang air mendidih ke tabung pengisi. Jadi botolnya ini tahan dengan air mendidih. Oke, saya naikkan ke atas sini. Ini udah kosong ya, udah pindah airnya bawah. Sekarang selangnya saya pindah dulu. Jadi selangnya tadi buat buang, saya buat isi sekarang. Sorry. Oke, ini saya buka. Ini udah buka kerannya. Saya angkat.
airnya akan turun. Ya, jadi ini saya angkat begini, airnya akan turun masuk ke tabung ini, air mendidih tadi ya. Untuk mensterilkan. Kalau di video ini saya nggak berlama-lama, nanti saya buang lagi airnya. Tapi kalau di rumah bisa disterilkan dengan air mendidih, air apa aja, air keran juga nggak apa-apa, direbus sampai mendidih. Kenapa perlu sampai mendidih? Karena ini kita pakai nano bubbler. Nano bubbler itu punya kelemahan, yaitu batunya itu seperti plat, batu bubblernya itu sangat tipis, makanya bisa low pressure nano bubbler ini. Kelemahannya kalau saya gosok atau saya cuci, dia akan pecah. Dan kalau lama dipakai kadang-kadang timbul semacam lendir. Jadi cara bersihkannya ya pakai air mendidih. Diberi air mendidih seperti ini. Udah penuh. Ya. Saya cabut ini, saya tutup dulu. Ini saya baru isi air mendidih ya. Nah, sekarang tabung yang pertama, yang tabung ini saya buang airnya. Ini tabung sirkulasinya. Yang tadi yang tabung sirkulasi ini kalau saya nyalain kan tuh keluar begini tuh ya. Ini tabung sirkulasinya nih, tabung pertama. Saya buang airnya. Sekarang ya caranya ini saya buka kerannya. Dia turun ke bawah situ airnya. Nah, ini harus saya buka supaya airnya mau turun. Dia akan turun pelan-pelan airnya. Jadi ini supaya semua keluar dulu. Kita buang. Tadi yang tabung kedua, yang tabung untuk ada nano bubblernya kita rendam air panas dulu ya ini ya. Ini tabung pertama biar kosong dulu. Nah, mungkin bisa dibantu dimiring-miringkan supaya di dry cell-nya keluar semua airnya, supaya benar-benar kering. Ini jadi kita tuang ke sini. Oke, ini udah habis ya airnya. Sekarang kita isi air mendidih. Ntar ini tutup dulu. Tutup. Saya cabut dulu selangnya, ini udah tutup ya. Kita isi air mendidih lagi. Ini kurang banyak air mendidihnya. Sebentar, saya harus taruh dulu HP-nya. Bentar, oke, kita udah isi air mendidih. Sini, sekarang kita pasang ke selangnya. Kerannya kita buka. Ini keran udah dibuka. Oke, kita isi. Ini bisa lewat bawah. Oh ya, saya lupa yang tabung pertama bisa lewat atas lebih gampang. Ini saya tutup dulu. Saya cabut. Saya bisa lewat atas ini. Lebih mudah lewat atas. Isinya lewat atas begini. Yang penting ini keran udah dibuka ya. Lewat atas saya tinggal angkat. Jadi turunnya, ngalirnya lebih cepat. Kita bisa lihat tuh, jadi dry cell-nya pun bisa tercuci dengan air panas, air mendidih. Kalau mau dikocok-kocok, ya bisa kita miringin, nanti dia ngalir semua turun. Terus kita giniin lagi biar keisi lagi, naik lagi airnya. Jadi kita bisa goyang-goyangin, kocok-kocok dah. Ya, sekarang kita penuhin dulu. Kita penuhin dulu. Oke, udah cukup penuh. Ini kita tutup sini, copot. Oke, takut air panas ya tumpah. Oke, ya,
Ini kalau dinyalakan ya belum tentu elektrolisis karena nggak ada KOH-nya. Nggak terjadi elektrolisis karena ini nggak dikasih elektrolit KOH ya. Nah, kalau kita rasa udah bersih, tuh udah kotorannya pada keluar tuh. Kita bisa lihat banyak kotorannya. Banyak kotoran-kotoran dari dry cell-nya. Oh, dinyalain masih bisa ya. Masih bisa hidup ternyata dinyalain. Ini saya nyalain tanpa KOH ini. Tanpa KOH saya juga penasaran nih. Saya belum pernah tanpa KOH, ini kotorannya banyak. Tanpa KOH hidup ternyata. Kita lihat berapa watt? 43 watt. Berarti ini 0,2 LPM tanpa KOH di 12,7 volt. Oh, bisa hidup ya tanpa KOH ya. Berarti kalau nanti saya set 24 volt gitu misalnya, ini harusnya udah kencang ini gasnya. Baru tahu saya bisa hidup. Tapi saya mau main di 12 lah. Saya nggak biasa main di 24 volt, enak di 12. Ini 40 watt ya, tanpa KOH. Oke, dengan air keran biasa. Sekarang kita buang. Oke, kita buang. Ntar kita pasang selangnya dulu. Oh, yang tabung pertama aja dulu. Tabung kedua dulu. Sorry, tabung kedua dulu. Kita buang. Sorry. Tabung kedua dulu. Kita buang. Kita pasang. Kita buang sekarang. Kita buang air panasnya. Kita goyang-goyangin. Ya. Itu lagi kondisi buang air panasnya. Ini saya buka. Oke. Tabung pertama sengaja saya nyalain dulu elektrolisis biar dia kotoran-kotorannya sirkulasi, biar kotorannya keluar. Ya, ini saya keluarkan dulu. Kita bisa lihat tuh ya, jadi dia elektrolisis tanpa KOH, kotorannya rontok semua. Jadi nanti bisa kita buang semua kotorannya. Tapi ini bukan kotoran kontaminasi dari manusia atau binatang yang menghirup ya. Dari platnya pada rontok ini. Oke, ini udah habis airnya. Kita miringin biar benar-benar habis. Oke. Ini saya tutup sekarang. Saya tutup, saya copot. Nanti saya mau buat ngisi, sorry saya nggak copot, saya tutup dulu. Ini masih buka. Nah, sekarang saya mau isi pakai air Alpha Midi Cleo. Kenapa saya pakai Alpha Midi Cleo? Pakai air demineral. Karena kalau pakai air demineral tidak cepat tumbuh lumut atau tumbuh lengket-lengket di di batu gelembungnya, tidak ada kayak sesuatu yang lengket-lengket atau lumut ya. Karena pakai air demineral, air murni. Oke, sekarang saya tuang dulu ke sini. Oke, sekarang saya tutup. Saya angkat, saya isi ke tabung 2. Isinya lewat tempat tadi selang buang sama. Ini kalau tabung 2-nya. Oke, ini saya buka, udah buka. Ini saya buka. Oke, sekarang saya isi. Ya. Saya isi, saya angkat gini supaya turun airnya. Lupa saya buka, lupa kerannya saya buka. Saya lupa. Nah, sudah mau turun. Airnya mau turun. Pada saat nyuci tabung 2 yang ada nano bubbler, lebih baik keran yang tengah ini, keran buang angin buat buang angin ini dibuka. Karena nano bubbler itu kalau lagi terjadi perubahan suhu tiba-tiba dari panas ke dingin atau dingin ke panas, dia bisa pecah. Jadi saya tidak lewati gas dulu. Ini udah agak dingin, udah mungkin berapa detik, 15 detik, 20 detik baru saya tutup yang tabung tengah ini. Keran tengah ini. Oke. Nah, sebentar saya tutup dulu. Oke, saya udah tutup ya. Sekarang ini kalau saya tutup gimana? Bekerja dengan baik nggak? Saya mau tes.
keluar tapi sedikit karena tuh ini tadi karena air mendidih ya, jadi ini turun ya karena 30 watt. Yang tabung pertama tadi air mendidih saja, air keran mendidih tanpa KOH. Cuman 30 watt ya. Oke, sekarang saya buka dulu ini. Saya mau buang airnya yang tabung ini. Bentar. Saya mau buang ganti air yang pakai KOH, air di mineral. Tadi kan buat kuras saja. Ini saya buka. Ya, ini saya buka kerannya. Ini saya buka karena saya mau ngisi habis ini. Ini tuh kotorannya banyak, saya kocok-kocok, miringin biar kotorannya keluar semua. Kita miringin dulu. Oke, ini saya tutup sekarang. Nah, ini saya nyalain timbangannya. Cuman kali ini saya tidak nimbang KOH dari 0 ya. Saya udah kantong-kantongin karena suka lembab KOH saya. Ini 35 ya, ini kan 0. 35 sama plastiknya. Ini kemarin KOH saya agak lembab, jadi saya timbang KOH-nya sampai kira-kira 33 gram. Lalu sama plastiknya ini 35 nih. Saya tambahin karena agak lembab kemarin KOH-nya. Oke, saya siapkan dulu airnya. Pakai air demineral Cleo tadi, Alpha Midi Cleo. Saya tuang, tapi saya tuangnya tidak terlalu banyak ya. Ini saya tutup dulu, jangan sampai lupa. Saya tuangnya hanya sedikit saja supaya KOH-nya benar-benar terlarut semua. Bentar, saya cari gunting dulu. Aduh. Saya cari gunting, sorry, bentar. Cari gunting di dapur. Oke, saya gunting, saya tuang. KOH saya agak gumpal, kemarin lembab. Ya tuh, agak gumpal KOH-nya. Ini saya aduk-aduk dulu. Tuh ada suaranya tuh, bereaksi larut di air. Oke, sekarang saya pasang di sini selangnya. Saya pasang di sini. Aduh, susah. Ya udah masuk. Ini saya ingat saya tutup dulu ya. Ini saya tutup biar aman nih, saya sumpel. Ya kan kita udah nggak buang lagi airnya. Ya kita sudah sumpel. Oke, sekarang ini kerannya kita buka. Kita angkat, kita isi. Sorry, ini belum kebuka. Keran tengah harus dibuka dulu. Kalau nggak mau turun. Ya, jadi dari atas ini kita miringin gini. Kita isi ke sini. Oke, belum penuh. Tadi memang saya sengaja tidak terlalu penuh, saya tambah lagi. Air demineral Cleo-nya kurang, saya ambil lagi, saya udah punya stok. Ya. Saya tambahin lagi. Oke. Tuh saya angkat tinggi-tinggi. Masuk dah airnya. Ini kondisi alat saya hidup ya, saya tidak matikan. Jadi alat saya sambil hidup, sambil isi air, isi KOH, tidak ada masalah. Nih. Sekarang mau tahu wattnya berapa sih, airnya belum penuh. Oh, airnya tinggi, 129 ya. Karena apa? Karena airnya belum penuh, jadi kadar KOH-nya kelebihan ini, karena airnya belum penuh. Tadi kan KOH-nya dicampur di awal nih.
Sekarang saya tambah lagi airnya, nanti wattnya turun pasti. Oke, saya isi lagi. Ya, ini isi. Ini air demineral biasa. Tadi KOH-nya pas pertama yang saya kasihnya. Oke, udah cukup penuh. Ini saya tutup, saya copot di sini, lalu saya tutup juga. Tuh banyak kabut asapnya tuh kelihatan tuh, kabut kontaminasi tuh. Nah, ini saya tutup. Kalau tabung pertama begitu. Bentar. Tuh kabut kontaminasinya banyak. Saya tutup dulu. Karena ini belum disaring, saringannya kan di sini. Nah, sekarang baru disaring. Nah, ini jeleknya. Kalau habis dicuci air panas, suka terjadi leaking, bocor di samping begini. Jadi kadang-kadang harus saya lem lagi nih. Tadi kurang dingin. Saya belum tunggu sampai dingin, saya sudah nyalain iseng. Jadi bocor. Nanti saya harus pakai lem campur. Pinggir-pinggirnya saya kasih lem campur ini. Nano bubblernya. Supaya nggak bocor pinggir. Tapi kondisi bocor pinggir gini pun kalau gelembungnya cukup kecil ya nggak apa-apa ya, masih aman dihirup. Ini kayak begini. Sekarang kita lihat berapa. 86. Jadi kalau kondisi baru mulai, alat saya di 85, 86, berarti di 0,3, 0,4 LPM kira-kira ya. Kan 1 LPM-nya 20 watt. Cuman ini gara-gara saya panas, tadi saya nyalain. Ya begini nih, terjadi bocor pinggirnya. Jadi nanti saya harus lem lagi. Pakai lem campur yang seperti ini nih. Bentar. Lem campurnya mana ya? Alat lemnya mana? Terus saya taruh mana lem campurnya? Saya lupa. Lem campur epoksi AB yang bening. Cuman saya lupa saya taruh di mana lem campurnya. Nanti tinggal saya perbaiki ini. Batu nano bubblernya. Yang lainnya udah beres. Ini sekarang 85 watt. Apalagi ya. Oke, itu aja. Sekian. Terima kasih.